Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa beribadah. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan itu menjadi amal ibadah yang makbulah, menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia ini maupun menyelamatkan kita dalam kehidupan di alam akhirat kelak. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah amal-amal yang melelahkan kita namun dibalas dengan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya semua amal ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kaifiat tuntunan Allah dan Rasulnya itu akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa amalan yang kalau kita mengamalkan amalan itu tidak hanya kita mendapatkan catatan kebaikan dan kelak di kemudian hari mendapatkan pahala dalam kehidupan akhirat serta ridho Allah, tapi juga bisa menimbulkan rasa cinta Allah
kepada kita sebagai hambanya. Salah seorang mufassir besar yang bernama Imam Al-Baidawi di dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil fi As'arori Ta'wil memberikan uraian berkaitan dengan beberapa ayat Al-Quran yang substantifnya itu menceritakan amalan-amalan yang kalau amalan itu kita amalkan tidak hanya mendatangkan kebaikan dan pahala bagi kita, tapi juga menimbulkan rasa cinta Allah kepada kita sebagai hambanya. Adapun amalan tersebut diantaranya adalah mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kemudian mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Jadi pada saat kita menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas, kemudian kita berkenan mencari ilmu dan berkenan pula ilmu yang kita dapatkan itu kita bagikan kepada orang lain, sehingga bertambahlah ilmu orang dengan ilmu yang kita berikan. Amalan itu, kata Imam Al-Baidawi, bisa menimbulkan rasa cinta Allah kepada hambanya. Di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina. Jadilah kamu para hamba-hamba Allah. Artinya mengabdilah kamu kepada Allah dengan penuh keikhlasan sebagaimana yang telah diberikan petunjuk oleh Allah dan Rasul-Nya kepadamu. Jangan kita mengabdi kepada selain Allah. Jangan kita memperturutkan sesuatu itu berseberangan atau bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan. Jadi kita diperintahkan untuk sepenuhnya menjadi Rabbaniyun, menjadi hamba Allah yang betul-betul ikhlas mengabdi kepada Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab. Jadi salah satu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah itu adalah mengajarkan apa yang ada di dalam Alkitab. Dalam hal ini apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sepanjang yang kita tahu, kita ajarkanlah yang kita tahu tentang Al-Quran itu kepada orang lain. Tidak pun kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, paling tidak kita mengajarnya, paling tidak kita mengajarkannya kepada
anak-anak kita, mengajarkannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Wa bima kuntum tadrusun, dan kamu mempelajari apa-apa yang ada di dalam Alkitab itu, mempelajari isi Al-Quran. Jadi mengabdi kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, kemudian mempelajari Al-Quran, lalu mengajarkan apa yang kita pelajari dari Al-Quran itu kepada orang lain. Kata Imam Al-Baghawi, ini akan mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita. Jadi ada nilai lebih yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, jadilah kita para hamba Allah yang terus semangat dalam menghambakan diri kepada Allah. Teruslah kita menjadi hamba Allah yang mempelajari Al-Quran dan berusaha mengajarkan apa yang kita pelajari itu kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Baghawi, amalan yang bisa mendatangkan rasa cinta Allah kepada seorang hamba, di samping dia mendapatkan catatan kebaikan dari malaikat rakib dan nanti akan mendapatkan pahala dalam kehidupan akhirat, adalah menyeru kepada kebaikan. Jadi berdiri tegaklah untuk terus menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan. Karena untuk bisa menjadi penyeru kepada kebaikan itu juga tidak mudah. Orang-orang yang sudah mapan dengan dirinya lah yang bisa memberikan pandangan-pandangan kepada orang lain. Karena Islam mengedepankan ketauladanan. Jadi sebelum kita menyeru kepada kebaikan, kita dituntut untuk lebih dahulu menjadi orang baik. Setelah kita menjadi orang baik, jangan berdiam diri. Ajaklah orang lain untuk menjadi orang baik, sebagaimana kita sudah menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan kalau itulah yang kita lakukan, maka bukan hanya catatan kebaikan yang kita dapatkan, bukan hanya pahala yang akan kita peroleh dalam kehidupan akhirat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita dunia dan akhirat. Untuk menjelaskan hal ini, Imam Al-Baydawi mengutip surat Fusilat, surat ke-41 ayat 33. Waman ahsanu qaulan, siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallahi wa amila sholihan, daripada orang yang menyeru kepada kebaikan jalan Allah dan menyeru kepada amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku
adalah bahagian dari orang-orang yang berserah diri. Menurut Imam Al-Baydawi, dalam surat Al-Fusilat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam bentuk kalimat istifham ingkari, dalam bentuk kalimat sindiran, di mana Allah menyindir siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan amal soleh. Jadi ini artinya tidak ada yang lebih baik daripada menyeru orang untuk berbuat baik dan menempuh jalan di jalan Allah. Jadi tidak ada yang lebih baik dari itu. Jadi kita seru orang untuk menempuh jalan Allah. Kita seru orang untuk beramal soleh. Kemudian menjadi orang yang berpasrah diri kepada Allah. Karena perjalanan hidup ini seperti kayu yang mengapung di atas arus sungai. Kita hanya mengalir mengikuti aliran air. Dan berusaha untuk bisa selamat sampai ke ujung sungai. Jadi setelah kita menempuh jalan di jalan Allah, setelah kita sendiri berbuat amal soleh, kebaikan, lalu kita berpasrah diri kepada Allah, dan kita menyeru orang agar orang menempuh jalan hidup seperti jalan hidup yang kita tempuh, yaitu jalan hidup kembali kepada jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menempuh jalan hidup dengan mengisi kehidupan ini dengan amal soleh yang banyak. Jadi menyeru kepada kebaikan dan jalan Allah itu amalan kedua, kata Imam Al-Baydawi, yang bisa mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua. Ini penting. Karena apa? Karena kita hidup di zaman yang terus berkembang dengan pesat. Kadang-kadang banyak nilai-nilai yang menyangkut dengan pengabdian kepada orang tua ini tergerus oleh keadaan. Namun sebagai orang Islam, orang yang beriman,
bakti kepada kedua orang tua ini harus tetap terus kita pegang teguh dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan kita suri tauladankan dalam hidup kita agar dilihat oleh anak-anak kita. Karena bagaimana perlakuan anak-anak kepada kita itu nanti diantaranya bergantung bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Jadi kalau kemudian suatu hari kelak ada seorang hamba Allah yang sangat merindukan bakti anaknya kepada dirinya, tapi ternyata bakti itu tidak kunjung datang, maka dia harus beristighfar. Dia harus minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan itu adalah bahagian dari tidak baktinya dia kepada orang tuanya. Sehingga setelah dia tua, anak-anaknya pun tidak bakti kepada dirinya. Jadi bakti kepada kedua orang tua ini bukan hanya harus kita turunkan melalui pitutur, melalui narasi kata kepada anak keturunan kita, tapi juga harus kita tauladankan kepada anak-anak kita apabila orang tua kita itu masih hidup. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang tua kita yang masih hidup itu, begitu pula lah kelak anak-anak kita akan memperlakukan kita. Karena tabur tuai dalam hidup itu tidak terelakkan. Siapa yang menabur dia akan menuai. Itu pasti terjadi. Oleh karenanya, baktilah kita kepada orang tua, karena bakti kepada kedua orang tua tidak hanya mendatangkan pahala dalam kehidupan akhirat dan kebaikan dunia akhirat, tapi juga menumbuhkan rasa cinta Allah kepada kita.